Judul, Arwah di Pabrik Gula Karangjati. Malam itu hujan turun deras di desa Karangjati. Petir menyambar-nyambar langit hitam, seolah menyayat luka lama yang tak kunjung sembuh. Di tengah gemuruh badai, seorang pria tua berdiri di depan bangunan tua yang sudah puluhan tahun ditinggalkan, Pabrik Gula Karangjati. Bangunan itu menjulang muram dengan jendela-jendela besar yang sudah retak dan berjamur, seperti mata mati yang mengintai siapapun yang mendekat. Pria tua itu adalah Pak Surya, bekas mandor terakhir pabrik itu sebelum ditutup pada tahun 1987, setelah serangkaian peristiwa mengerikan merenggut nyawa para pekerja secara misterius. Dulu, pabrik ini adalah pusat denyut ekonomi desa. Tapi setelah insiden mesin penggiling yang menelan tubuh seorang gadis pekerja magang hingga hancur tak bersisa, semuanya berubah. Sudah waktunya, bisik Pak Surya, suaranya gemetar bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang tak kasat mata tapi sangat nyata. Ia menggenggam erat sebuah buntelan kain putih kusam. Di dalamnya, ada jimat yang dulu diberikan oleh dukun tua desa. Jimat yang konon bisa menahan mereka agar tak lepas dari dunia seberang. Namun malam itu, jimat itu terasa hangat. Terlalu hangat. Dan itu pertanda buruk. Magang berdarah. 30 tahun setelah penutupan pabrik, sebuah universitas swasta dari kota mengirim 5 mahasiswa jurusan sejarah untuk meneliti jejak industri kolonial di Karangjati. Mereka dipandu oleh seorang dosen muda bernama Bunia yang ambisius dan skeptis pada cerita-cerita mistis. Jangan percaya hantu. Yang nyata itu kolonialisme dan kapitalisme, katanya sambil tertawa sinis saat warga memperingatkan agar tak menginjakkan kaki ke area pabrik setelah maghrib. Kelima mahasiswa, Tono, Dini, Adit, Salma, dan Jaka, awalnya antusias. Mereka mendokumentasikan bangunan tua, menemukan arsip-arsip tua Belanda, bahkan potret hitam putih para buruh pribumi dengan mata kosong dan tubuh kurus terbungkus kain goni. Tapi semakin dalam mereka menyelidiki, semakin aneh kejadian yang mereka alami. Suara mesin penggiling yang hidup sendiri tengah malam. Tetesan gula cair dari langit-langit padahal atap sudah roboh. Dan bau anyir darah, bercampur manisnya aroma tebu terbakar. Hantu gadis bergelang besi. Dini adalah yang pertama melihatnya. Seorang gadis muda dalam seragam lusuh, berdiri di dekat mesin tua dengan wajah pucat dan mata bolong. Pergelangan tangannya terikat rantai karat, dan setiap malam, suaranya menggema di seluruh bangunan. Aku belum pulang. Aku belum pulang. Gadis itu dulunya buruh anak-anak, dijual oleh keluarganya sendiri karena kelaparan. Ia meninggal setelah tubuhnya tergiling dalam mesin. Tapi masyarakat tahu, itu bukan kecelakaan. Dulu, mesin pabrik sering disengaja dijalankan saat anak-anak bersih-bersih bagian dalamnya. Karena darah mereka dipercaya bisa mempercepat kristalisasi gula merah. Ilmu hitam. Dini mencoba mengabaikan suara itu. Tapi di malam ketiga, ia ditemukan duduk membatu di depan mesin. Rambutnya memutih, matanya terbuka lebar menatap kosong. Mulutnya menggumam pelan. Manis, manis, pahit. Jaka yang terjebak. Sejak Dini ditemukan dalam keadaan linglung, tim ekspedisi itu mulai ketakutan. Bunia bersikeras bahwa Dini hanya kelelahan, dan semua ini hanyalah efek sugesti. Kalian terlalu percaya mitos. Itu hanya histeria kolektif, katanya sambil menggulung map laporan. Namun malam itu, Jaka tidak kembali ke penginapan. Ia terakhir terlihat masuk ke ruang bawah tanah pabrik, tempat penyimpanan bahan bakar dan mesin cadangan zaman Belanda. Padahal tempat itu sudah dipasangi garis kuning dan papan kayu bertuliskan, berbahaya, lantai rapuh.
Adit dan Tono mencarinya dengan senter. Di antara aroma apek dan kelembaban pekat, mereka menemukan bekas jejak kaki Jaka. Tetapi yang aneh, jejak itu hanya satu pasang masuk ke dalam. Tak ada jejak keluar. Saat mereka menyusuri lorong bawah tanah, senter Adit tiba-tiba mati. Gelap gulita. Lalu terdengar suara. Tek, tek, tek. Seperti suara sendok logam yang dipukulkan ke pipa. Lalu tawa pelan, mirip suara anak kecil. Senter Tono menyala sebentar, dan kilatan cahaya itu menangkap sosok Jaka berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat, senyumnya kaku, matanya hitam sepenuhnya. Di lehernya melilit rantai karat, seperti ditarik oleh sesuatu dari balik tembok. Aku bagian dari mereka sekarang. Gumamnya sebelum tubuhnya terseret ke balik dinding bata yang retak. Hanya terdengar suara darah menetes, dan tawa kecil yang menjijikan. Mereka lari terbirit-birit keluar dari ruang bawah tanah. Catatan mandor Belanda. Salma, satu-satunya yang masih rajin membaca dokumen-dokumen kuno, menemukan sebuah jurnal berbahasa Belanda yang sebagian besar sudah lapuk. Ia menerjemahkan beberapa bagian dan menemukan fakta mengerikan. Pada masa kolonial, pabrik gula Karangjati adalah lokasi ritual pesugihan terselubung. Mandor Belanda yang bernama Van Duren ternyata menganut aliran sesat kuno dari Eropa Timur. Ia percaya bahwa mencampur darah perawan dan anak-anak ke dalam proses penggilingan akan menghasilkan gula dengan kualitas tertinggi dan kekayaan tak terbatas. Ada catatan tentang ruang pemurnian di bawah mesin utama, ruang rahasia tempat para budak dipersembahkan. Dalam catatan itu juga tertulis, darah manis, jiwa terikat. Sekali tergiling, tak akan keluar. Mereka akan menjaga pabrik ini selamanya. Salma menggigil. Ia tahu sekarang, tempat ini bukan hanya berhantu. Tempat ini adalah penjara arwah. Bunia yang membuka segel. Karena semua mahasiswa kini ketakutan dan ingin pulang, Bunia marah besar. Ia memutuskan untuk membuktikan bahwa semua ini hanya omong kosong. Ia kembali ke ruang utama pabrik malam hari, sendirian, membawa kamera dan alat perekam suara. Namun, saat ia duduk di kursi mandor tua dan menyentuh roda penggiling utama yang berkarat, seluruh bangunan bergetar. Angin dingin menerpa wajahnya. Dan di sekelilingnya, suara mesin mulai hidup, padahal tidak ada listrik. Siapa di sana? Teriaknya panik. Tiba-tiba sosok tinggi dengan jas Belanda berdiri di depan Bunia. Wajahnya putih pucat, matanya kosong, dan mulutnya mengeluarkan darah hitam. Di belakangnya, ratusan sosok lain berdiri, anak-anak, wanita, dan pria tua semua dalam pakaian buruh. Mata mereka bolong, mulut mereka terbuka. Jangan ganggu pekerjaan kami. Desis mereka serempak. Roda penggiling berputar, dan dalam sekejap tubuh Bunia terhempas ke mesin. Darahnya menyembur ke dinding. Dan dari kejauhan, terdengar suara pelan, gula ini akan manis sekali. Kembali ke desa. Adit dan Salma berhasil kabur dari pabrik. Mereka kembali ke desa dengan tubuh kotor, gemetar, dan tak bisa berkata-kata. Warga yang melihat langsung paham. Pak Surya datang membawa kain kafan dan minyak kelapa, lalu mengurung diri di dalam masjid tua. Ia berkata akan mencoba menutup gerbang arwah itu sekali lagi, seperti yang dulu pernah dilakukan sebelum pabrik ditutup. Namun tengah malam itu, pabrik terlihat menyala dari kejauhan. Padahal sudah puluhan tahun tak dialiri listrik. Warna merah menyala dari cerobong asap. Suara mesin terdengar sampai ke desa. Dan anak-anak desa mengeluh susah tidur karena mendengar suara tangisan dan tawa dari arah pabrik. Penutup yang tak pernah selesai.
Beberapa bulan kemudian, dua kontraktor dari kota datang ingin merenovasi pabrik menjadi objek wisata horor. Tapi malam pertama mereka menginap, salah satu dari mereka ditemukan tewas tergantung di pipa air dengan kepala terbalik dan mulut penuh gula merah kering. Yang satu lagi menghilang, hanya meninggalkan kamera dengan rekaman terakhir. Seorang wanita dengan tangan tergiling, tersenyum ke kamera dari balik kegelapan. Pabrik gula Karangjatik ini dikelilingi pagar kawat tinggi dan dianggap sebagai zona merah. Namun tiap malam Jumat Kliwon, warga masih mencium aroma gula terbakar dari arah bangunan itu. Dan bila kau berani berdiri di depan pintu pabrik saat malam sunyi, kau bisa mendengar suara mesin yang tak pernah mati. Dan bisikan pelan, manis-manis pahit,